Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya dan karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan sehingga kita sebagai mahasiswa kita bisa melakukan kegiatan rutin kita, yaitu perkuliahan online maupun offline. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin untuk umatnya di akhirat kelak. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul memakmurkan masjid. Dalam kata memakmurkan, dalam arti kata memakmurkan, bukan berarti maknanya ramai, bukan berarti maknanya banyak, bukan berarti maknanya itu berkumpul, tetapi makna sesungguhnya dalam kata memakmurkan adalah bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan yang bermanfaat dalam suatu tempat peribadahan. Contohnya masjid tadi, kita melakukan contohnya mengaji, sholat, zakat, dan berbagai aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di masjid. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahu man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam artinya tadi itu kita dapat memaknai bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Berarti kita bisa menjadikan sebagai tolak ukur keimanan seseorang. Contoh kecilnya itu apabila kita mendengar seruan azan di masjid, seruan azan di masjid, kemudian kita langsung ke masjid untuk merespon, untuk mendatangi masjid untuk melakukan sebuah kegiatan sholat berjamaah. Sesungguhnya kita itu adalah orang-orang yang beriman, yang baik imannya. Dalam hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suatu negeri atau suatu tempat adalah pasar-pasarnya. Dalam hadis ini kita bisa memaknai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai masjid karena di mana masjid ini adalah sebuah pusat peribadahan seseorang. Tapi catatannya tadi, Allah itu tidak melarang kita untuk pergi ke pasar. Silakan pergi ke pasar, silakan berdagang di pasar, tetapi kita bandingkan dengan masjid, yang mana kita dahulukan terlebih dahulu. Pasar ataupun masjid, pasti kita dahulukan masjid dulu, karena kita dahulukan yang apabila kita mendahulukan dunia saja tetapi tidak akhirat, itu semua bohong. Jadi kita dahulukan masjid daripada pasar. Kita boleh berdagang di pasar, kita boleh membeli barang-barang di pasar, tetapi kita dahulukan yang mana didahulukan, begitu. Dalam bagaimana kita bisa memakmurkan masjid itu, kita tidak saja jadi pengurus masjid, tetapi bagaimana kita bisa menghidupkan apa-apa kegiatan di masjid. Contohnya itu musyawarah, kajian-kajian kita bisa menghidupkan di masjid itu.
banyak sekarang di kita, dalam lingkungan sekitar kita ini, banyak orang yang menjadi pengurus masjid tetapi tidak pernah menginjakkan kakinya di masjid, hanya sebagai nama saja di pengurus masjid, tapi dia tidak bisa aktif di masjid, tidak bisa aktif berjamaah di masjid. Banyak sekarang orang yang seperti begitu. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita diwajibkan, apabila kita laki-laki, kita diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Tetapi kalau perempuan itu diwajibkan itu sholatnya itu di rumah, supaya apa-apa yang supaya perempuan itu tidak mengeluarkan nafsunya, tidak mengumbar hawa-hawanya begitu. Jadi sahabat-sahabatku, teman-temanku, marilah kita memakmurkan masjid, karena masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang muliakan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Sebagai penutup ceramah saya, ayo kita sebagai pemuda-pemudi, kita makmurkan masjid, kita hidupkan masjid, kegiatan-kegiatannya kita selalu aktifkan selalu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.